Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Siapa percaya hari ini Tuhan akan melawat kita dengan lebih dahsyat lagi. Nah, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saya mau tanya lebih dulu buat setiap saudara yang hadir. Siapa saudara yang belum menikah dan ingin menikah? Angkat tangan sebentar. Oke. Sambil angkat tangan yang belum menikah, lihat kanan, lihat kiri. Siapa tahu ada yang nyambung. Yang sudah menikah, angkat tangan tinggi-tinggi. Lihat, sambil angkat tangan tinggi-tinggi. Bagi yang belum menikah lagi, coba lihat kanan kiri. Lihat wajah orang-orang yang sudah menikah, wajah berbeban berat. Baik, saya percaya bahwa menikah itu adalah sebuah berkat Tuhan yang ajaib. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara, sepanjang hari ini tadi saya boleh berbagi firman Tuhan dan terima kasih buat semua saudara semua dan hospitality-nya, buat gembala dan semua tim. Saudara-saudara, sore ini saya mengajak saudara untuk belajar mengerti tentang apa yang Tuhan mau kita mengerti lebih dalam lagi tentang keluarga. Nah, saya mau lebih dulu memperkenalkan ya. Walaupun sudah terlambat karena ini ibadah yang ketiga. Saudara, inilah foto daripada keluarga saya. Saya diberi Tuhan anugerah seorang istri bernama Pastor Shirley Aida Kusuma. Dan juga Tuhan memberikan pada kami 2 orang anak. Ya, saudara, yang pertama adalah Jehuda David Kusuma. Dia sekarang usia 21 tahun, lagi menempuh kuliah tingkat yang ketiga di UPenn, University of Pennsylvania. Dan dia juga seorang youth pastor yang menangani untuk anak-anak muda kita. Dan juga anak kami yang kedua, selisih 10 tahun, yaitu Bethany Miracle Kusuma, saudara. Dia berusia 11 tahun, dia seorang yang cinta Tuhan juga, aktif dalam pelayanan bagi anak-anak. Dan saudara, saya mau mengajarkan saudara untuk mengerti bahwa apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini bukanlah sebuah teori. Karena sudah terlalu banyak teori yang kita dengar, tapi izinkan saya membagikan satu kebenaran yang membuat saudara harus mengerti bahwa ini merupakan dari praktek hidup kami berjalan dengan Tuhan dalam rumah tangga yang saya sudah alami selama 22 tahun ini. Saya tahu beberapa bapak ibu sudah berkata, ya baru 22 tahun. Ya saya sudah 45 tahun. Ya saudara lebih senior daripada saya. Tapi ada mungkin yang berkata, ya saya baru 5 tahun Pastor Lukas. Ada yang berkata, ya saya baru 5 bulan. Nah pertanyaannya saudaraku, apakah kita sudah menikmati kebahagiaan dalam keluarga kita? Tahukah Anda bahwa membangun tangga rumah jauh lebih mudah daripada membangun rumah tangga? Saya ulangi lagi. Membangun tangga rumah jauh lebih mudah daripada membangun rumah tangga. Kenapa? Karena sebenarnya membangun sebuah rumah tangga itu merupakan sebuah proses yang harus kita lewati seumur hidup. Dan yang menarik ternyata, Alkitab tidak hanya mengajar tentang keselamatan dalam Yesus. Alkitab tidak hanya mempersiapkan kita masuk ke surga. Saya melihat dari penyembahan saudara, wow, ini sudah suasana surga, tapi kita harus masih sadar bahwa kita masih ada di dunia. Kata bersama saya masih hidup di dunia. 2, 3. Nah, mau tidak mau kita harus mengerti bahwa Alkitab juga banyak mengajar tentang bagaimana kita bisa mempunyai sebuah pernikahan yang seperti Tuhan ingin. Yang menarik, Alkitab dimulai dengan kisah pernikahan yang pertama di dunia, itulah pernikahan Adam dan Hawa. Bahkan kalau Anda baca Alkitab juga diakhiri dengan sebuah kisah pernikahan yang sangat luar biasa. Itulah pernikahan anak domba Allah, Yesus dengan kita, gerejanya. Bahkan Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan membuat mujizat, mengubah air yang tawar menjadi anggur yang manis di pesta perkawinan di kota Kana. Jadi pernikahan adalah sesuatu yang sangat serius. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting.
Karena untuk apa kita sukses di luar, tapi kalau di dalam kita gagal. Buat apa saudara dan saya di luar rumah Anda dirayakan oleh banyak orang, tapi di dalam rumah ketika Anda pulang, maka tidak ada seorang pun yang menyambut saudara dan merayakan kepulangan saudara. Dan hal ini merupakan hal yang sangat serius sekali. Kenapa? Karena di masa pandemik ini kita melihat, dan di mana-mana di berbagai negara, Anda tahu bahwa tingkat perceraian justru semakin menanjak. Bahkan juga tingkat kekerasan KDRT, kekerasan dalam keluarga juga semakin menanjak. Bahkan tidak sedikit kita mendengar dan terkaget-kaget bahwa beberapa hamba Tuhan malah akhirnya bercerai. Dan hari ini saudaraku, Anda mengerti godaan itu ada di mana-mana. Anda mengerti saudaraku, dulu orang berkata hati-hati dengan godaan lawan jenis. Sekarang ternyata saudaraku, godaannya bukan cuma lawan jenis saudaraku, termasuk yang sejenis juga berbahaya. Apalagi sekarang saudaraku, pria yang six pack, yang perutnya six pack, 6 bagian, wow, ternyata itu kesukaan orang-orang yang sejenis. Jadi ternyata kalau suami Anda bukan six pack, tapi six man, ternyata itu jauh lebih aman. Enggak juga saudara ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama apa yang Yesus katakan. Dia cuplik dari Matius 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebelum saya baca, sekali lagi, siapa yang mau punya iman dan rindu keluarga Anda menjadi keluarga yang bahagia, angkat tangan saudara. Ada yang sudah tidak angkat tangan lagi, sudah putus asa itu. Siapa yang mau punya keluarga bahagia? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, mari kita baca sama-sama. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Semua baca. 1, 2, 3. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi apa? Satu daging. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, baca sama-sama, tidak boleh diceraikan manusia. Sering kali kita baca ayat ini, lalu kita segera berkata, Tuhan benci perceraian, Tuhan tidak suka perceraian. Tetapi seringkali kita lupa bagaimana sebenarnya solusi supaya tidak sampai terjadi perceraian. Nah, ayat ini menegaskan, Yesus berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ucapkan bersama saya, bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa? Coba kita lihat rumus yang sederhana. 1 plus 1 sama dengan 2. Bagaimana 1 tambah 1 bisa jadi 1? Saudara, di sini kita akan belajar. Ternyata rahasianya adalah, saudaraku, saya beri judul khotbah saya hari ini adalah, sore ini adalah menikah itu bunuh diri. Beberapa protes, pendeta, masa menikah itu bunuh diri? Saudara, jangan salah mengerti dulu. Jelas Tuhan tidak mau kita bunuh diri secara fisik. Karena orang yang bunuh diri secara fisik, jelas orang itu melanggar kehendak Tuhan. Alkitab berkata, jangan membunuh. Jelas bukan hanya jangan membunuh orang lain, tapi juga jangan membunuh diri sendiri. Setuju? Katakan amin. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa orang yang bunuh diri, dia telah membinasakan bait suci Tuhan. Dia telah merusak rencana Tuhan. Dia mengambil nafas yang telah Tuhan berikan. Jadi jelas Tuhan tidak mau ketika Anda mengalami masalah apapun, tidak boleh ada yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Sebab bunuh diri adalah jalan masuk menuju ke neraka. Karena bersama saya tidak boleh bunuh diri secara fisik. 2, 3.
Tetapi menikah itu adalah bunuh diri. Maksudnya apa? Ayo kita lihat dulu definisi bunuh diri itu apa. Bunuh diri adalah tindakan yang disengaja untuk menyebabkan kematian diri sendiri. Saya ulang lagi, bunuh diri artinya adalah tindakan yang disengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri. Nah, dalam konteks yang sedang kita bahas di sini, jelas kita tidak boleh bunuh diri secara fisik. Tetapi yang Tuhan mau adalah apa? Agar kita mau mati bagi diri kita sendiri. Yang setuju, katakan amin. Saudaraku, kembali, 1 tambah 1 bagaimana bisa 1? Gampang. Yang 1 dipotong setengah. Ya, tinggal setengah. Lalu setengah, yang satunya dipotong lagi setengah, sisa setengah. Dan lihat kalau setengah plus setengah sama dengan berapa? Sama dengan 1. Dipotong dibicara apa? Tentang sebuah tekad untuk mau mati bagi diri sendiri. Adalah sebuah pengorbanan, dan pernikahan akan bahagia jika suami istri mau mati bagi dirinya sendiri. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya selalu berkata bagi pasangan yang mau menikah di gereja kami di Amerika, ketika saya mengadakan konseling perkawinan, saya bilang begini, kalau kalian tidak siap mati bagi dirimu sendiri, jangan menikah. Kenapa? Karena menikah itu adalah sebuah proses untuk kita harus mau mati bagi diri kita sendiri. Tapi mana dasar ayatnya, Pastor Lukas? Lihat Kolose 3 ayat yang kelima. Yuk baca sama-sama Kolose 3 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, untuk menjadi pengikut Yesus saja, Paulus mengingatkan kita, matikanlah di dalam dirimu. Ini kan sama artinya dengan kamu harus mau bunuh diri dari semua nafsu duniawi. Dan saudara sekalian, ternyata untuk ikut Yesus, kita harus mau mati bagi diri sendiri. Dan kita sering nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ayo sama-sama. Hidup ini ku pada mezbamu ya Tuhan. Terus, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Siapa mau mati bagi semua nafsu dunia? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, Pastor Lukas, ini kan ayat bicara tentang kekristenan. Tapi mana ayat yang bicara spesifik bahwa menikah itu bunuh diri? 1 Korintus 7 ayat yang keempat. Rasul Paulus berkata, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi siapa? Suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi siapa? Istrinya. Saudara, inilah firman yang mengajarkan buat kita. Sejak Anda mau menikah, maka Anda harus siap mau mati bagi diri sendiri. Para wanita, sejak engkau menikah, sejak engkau menjadi seorang istri, maka sejak engkau berkata aku siap menikah, maka sejak hari itu sampai akhir hidupmu, engkau bukan milikmu lagi. Engkau sudah mati bagi dirimu sendiri. Dan engkau hidup untuk suamimu. Sejak seorang pria menikah, maka dia tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri.
Dia harus mau mati bagi dirinya sendiri. Dan dia hidup bagi istrinya. Itu sebabnya kalau ada saudara yang tidak mau mati bagi diri sendiri, lebih baik Anda tidak menikah. Tapi menikah itu adalah sebuah keputusan untuk aku mau mati bagi diriku sendiri. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kok tepuk tangannya fals begini, saudara? Lebih meriah lagi. Well, saya harus mati bagi apa? Izinkan saya memberikan beberapa poin yang akan menolong kita. Yang pertama, suami istri harus mau mati dari sifat ego. Suami istri harus mau mati dari sifat egonya. Kata bersama saya harus mau mati dari sifat ego saya. 2, 3. Nah, sudah quiet, sudah tenang, enak saja. Suami saya kasar, pendeta. Istri saya terlalu cerewet, terlalu dominan. Saya terlalu disakiti. Mari kita belajar. Suami istri harus mau mati dari sifat egonya. Kenapa? Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di mana ada sifat ego, mau menangnya sendiri. Mau menangnya sendiri. Lihat, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika suami istri mau menangnya sendiri, lihat, rumah tangga pasti kacau. Pasti yang satu buka cek, yang satu buka cok, cekcok mulu. Tetapi mari kita belajar, kita harus mau mati bagi sifat ego kita. Yang setuju katakan amin. Tahukah Anda, kekacauan akan terjadi di mana-mana. Kalau semua orang selfish, mau menangnya sendiri, mau untungnya sendiri. Pernikahan bukanlah untuk dibahagiakan. Menikah adalah untuk membahagiakan. Pernikahan bukanlah untuk dimanja, untuk dimengerti, untuk dicintai. Itu semua adalah sifat ego. Me. Tapi menikah adalah aku mau mencintai, aku mau berkorban. Seperti Kristus telah berkorban bagi jemaatnya, aku siap berkorban bagi keluargaku. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya Anda harus mengerti, mengapa seorang pria sejak dia menikah disebut sebagai suami. Ucapkan keras suami. Kurang keras, suami. S-U-A-M-I. Ada artinya, S semua. U, uang. A, adalah. M, milik. I, istri. Lihat beberapa pria tegang sekali. Beberapa wanita, yes. Terima kasih Tuhan kau kirim pendeta jauh-jauh dari Amerika. Karena suami Anda di sebelah Anda, pelitnya bukan main. Pak, bapak-bapak dipanggil gak ngerespon. Beda sama ibu, Bu. Ibunya juga ngerespon. Pak, ngomong kayak ya gitu loh. Pak, sejak menikah, istri harus mempunyai semua uang Anda. Tidak ada yang amin kan? Karena suami artinya semua uang adalah milik istri. Ada yang istri sampai gini, yes. Tapi jangan khawatir Pak. Wanita sejak menikah disebut sebagai istri. Kata bersama saya keras, istri. I-S-T-R-I. I, iman. Para ibu-ibu harus punya iman, katakan amin. S, setia. T, taat. R, rajin.
Irit. Istri saya pendeta, pandemik sudah nggak ke mall. Saya pikir saya bahagia. Terus online jalan terus. Belanja online-nya gila. Nah, maka kita belajar bahwa menikah adalah kita harus siap mati dari sifat ego kita. Seperti Kristus yang rela mengorbankan dirinya. Maka saudara dan saya harus siap berkorban bagi pernikahan kita. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya dengan istri berbeda sekali sifat dan karakter kami. Saya orang yang gampang, simple, suka berteman. Istri saya seorang pendiam, pemikir, perfeksionis. Nah, apa yang terjadi? Perbedaan kami jelas di awal kami menikah. Seringkali membuat keributan. Dan kabar yang Anda harus mengerti, pernikahan pendeta pun tidak bisa lepas dari konflik. Karena itu realita. Tapi ketika kami belajar firman, kami mengerti firman, bahwa ketika ada yang namanya mau menang-menangnya sendiri, selama kita ego, kita tidak mau mati bagi semua sifat ego kita, selalu ada kekacauan. Dan waktu ada suami istri yang kacau, ribut, orang tua anak ribut, percayalah berkatnya pergi. Berkatnya akan pindah. Tapi Alkitab berkata, di mana ada kerukunan, haleluya, di mana suami istri sepakat, disitulah berkat mengejar, disitulah berkat Tuhan akan melimpah buat saudara dan saya yang percaya dan amin. Dan kami sadar, kami perlu mati bagi diri sendiri. Dan di awal pernikahan kami akhirnya buat sebuah agreement, sebuah kesepakatan. Ketika ada perbedaan pendapat, tidak boleh lagi ada yang marah, tidak boleh lagi ada yang emosi. Kita harus belajar untuk mau mati dari sifat ego. Kita mau belajar saling mengalah. Mengalah itu bukan kalah. Mengalah adalah justru awal daripada sebuah kemenangan dan kedewasaan. Katakan amin. Nah, kita harus mau mati dari sifat ego kita. Yang kedua, menikah adalah bunuh diri. Maka suami istri harus mau mati dari impiannya pribadi. Mati dari impiannya pribadi. Tahukah Anda, semua kita punya impian sejak kecil. Sejak kita kecil ditanya oleh guru kita, kamu besar mau jadi apa? Oh, mau jadi dokter. Oh, saya mau jadi pilot. Oh, saya mau jadi tentara. Oh, saya mau jadi princess dan sebagainya. Semua orang punya impian. Tapi sejak saudara dan saya masuk pernikahan, kita harus mau mati dari setiap impian kita pribadi. Untuk apa? Untuk melebur jadi satu. Untuk mengkompromikan impian kita masing-masing. Sehingga bukan lagi impianku dan impianmu. Dan akhir harus menjadi impian kita bersama. Saya terkesan ketika Presiden Jokowi terpilih yang kedua kalinya. Dan pada waktu pelantikan menteri, di antara pidatonya ada satu kata. Dia berkata, para menteri, sejak saya lantik hari ini, maka kalian tidak boleh punya visi pribadi. Semua tidak boleh punya visi pribadi. Semua harus mengejar visi presiden. Karena kalian diangkat untuk menolong presiden. Ketika saya mendengar hal itu, saya boleh mengerti bahwa demikian juga dalam pernikahan. Kalau saudara masih mau mempertahankan kesukaanku sendiri, engkau masih mempertahankan impianku sendiri, kesenanganku sendiri, percayalah pernikahan kita enggak akan bahagia. Amos pasal 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?
suami istri bisa berjalan harmonis. Dimulai ada sebuah perjanjian. Ada sebuah kompromi-kompromi yang harus kita lakukan. Jelas kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Tapi tahukah Anda, pernikahan adalah sebuah seni mengkompromikan, menyatukan perbedaan yang ada. Yang setuju, katakan haleluya. Saudara, kalau Anda tidak mau kompromi dalam pernikahan Anda, pokoknya saya maunya begini, nggak bisa, saya maunya begini, ribut. Ada yang baru menikah beberapa hari, sudah mau cerai, kenapa? Hanya gara-gara mau makan malam. Satunya mau Chinese food, satunya tidak mau, saya maunya western food, makanan barat. Anda tahu hanya gara-gara punya impian pribadi, ribut berantakan dan mau bercerai. Maukah kita hari ini berkata, aku mau mati dari impianku pribadi dan aku mau mengejar impian bersama dalam keluargaku. Dan yang paling penting adalah kejarlah impian Tuhan bagi pernikahan kita, bagi keluarga saudara. Dan saya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, istri saya tahun 98, dia tinggalkan Indonesia merantau ke Amerika karena dua hal. Yang pertama karena kerusuhan Mei 98. Tapi yang kedua karena dia putus pacar. Jadi dia pikir dia dengan kakaknya merantau ke kota Philadelphia, Amerika. Dan dia berkata, aku mau tinggal di Amerika. Nah ternyata si pendeta ganteng ini, saudaraku, yang waktu itu masih bujangan. Dan ternyata ketika kami berkenalan, singkatnya setelah kami mengerti kehendak Tuhan, kedua orang tua kami mendapat pernyataan Tuhan, kami pribadi juga dapat pernyataan Tuhan, bahwa kami adalah jodoh dari Tuhan. Maka dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, 6 bulan kemudian kami memutuskan menikah. Tetapi sebelum menikah, kami sudah duduk bersama dulu. Dan kita mulai membuat kompromi demi kompromi. Lalu saya berkata begini, habis menikah, bagaimana kalau kita balik ke Indonesia? Karena saya menggembalakan gereja yang ada di Makassar. Istri saya berkata, wah enggak. Saya sudah bertekad merantau ke Amerika. Kalau ke Indonesia cuma kunjungan, tapi tidak tinggal di Indonesia lagi. Apa alasannya? Dia memberi beberapa alasan. Termasuk soal beberapa hal yang membuat dia harus memutuskan lebih baik di Amerika. Tapi saya berkata, tapi di Amerika pelayanan, berat sekali. Anda tahu pendeta Indonesia, gereja Indonesia di luar negeri itu, saudaraku. Saudara jangan bilang, wah keren Amerika, keren. Anda harus tahu sejujurnya, melayani gereja Indonesia yang ada di luar negeri itu sama dengan melayani di desa. Kenapa? Tugas gembala itu enggak cuma hanya khotbah hari Minggu. Kita di sana harus bantu ngurusin soal imigrasi. Kalau ada jemaat yang ketangkep imigrasi, yang dicari bukan pihak KJRI pemerintahan Indonesia. Yang dicari siapa? Pendetanya. Jadi pendeta harus bisa soal imigrasi. Nanti kalau ada yang enggak punya kerjaan, cari siapa? Cari pendetanya. Nanti kalau mau cari rumah, cari pendetanya. Cari jodoh, cari pendetanya. Tapi kalau sudah dapat jodoh, dapat kerjaan, lupa pendetanya, saudara. Belum lagi ada banyak hal. Saya bilang begini, di Indonesia sekali khotbah di depan ratusan ribuan orang. Di luar negeri kadang-kadang khotbah cuma di depan berapa orang saja. Aku mau tetap balik Indonesia. Di situ kami akhirnya bilang, wah kalau begini nggak bisa bagus nih. Dan akhirnya kita sembahyang. Dan kami mulai mengkompromikan. Saya minta tanda dari Tuhan, dia minta tanda dari Tuhan. Akhirnya kita sepakat, oke, win-win solutionnya. Saya tetap akan ada di Amerika. Dia happy banget. Oke. Tapi ada satu saya minta sama dia. Waktu itu dikerja di sebuah bank yang cukup bonafit di kota Philadelphia. Saya bilang, saya perlu seorang istri gembala yang mendampingi saya. Kamu ikut
full time melayani Tuhan bersama saya. Loh, jadi gimana? Kamu harus meninggalkan kerjaanmu, sama-sama melayani Tuhan. Dia berkata, oke. Dan ketika kami mengkompromikan, kami masuk dalam pernikahan. Dan oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini, kami nikmati sorga dalam keluarga kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan masih ada banyak hal yang kami harus kompromikan. Dan kalau saudara terus ngotot, pokoknya saya maunya begini. Suami ngotot, saya maunya begini. Dan Anda yang penting hanya mengejar impianmu. Pernikahan Anda tidak akan bahagia. Terutama hari-hari ini para orang tua. Kalau Anda hanya mengotot untuk supaya anak-anak Anda harus ikut mimpi saudara. Hidupmu akan melihat anak-anakmu akan berontak satu hari. Tapi mari kita belajar. Sebagai orang tua kita juga tidak boleh memaksakan impian kita. Saya mengajar anak kami Yehuda dan Betani. Saya bilang begini, Papa dan Mama enggak pernah paksa kamu harus jadi pendeta. Kamu boleh kuliah umum, kamu boleh sambil melayani, sambil kerja sekuler, silakan. Tapi yang menarik anak saya berkata, Pa, aku tahu ada calling Tuhan dalam hidupku. Saya bilang, well, Papa enggak paksa, tapi kalau memang panggilan Tuhan, kamu belajar jalan dengan Tuhan. Dan jangan pernah kamu mau cuman karena papaku gembala, saya dapat fasilitas. Dan dia belajar jalan dengan Tuhan. Dan hari ini saya melihat Tuhan menyertai hidup anak kami. Dan dia sungguh-sungguh lihat mujizat demi mujizat. Kenapa? Karena kami orang tua dan anak tidak lagi mau menang-menangnya sendiri. Dan tidak lagi mau mengejar impian pribadi. Tapi kita mau mengejar impian Tuhan dan impian bersama. Yang setuju, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Menikah adalah bunuh diri. Yang ketiga, suami istri harus mau mati dari dendam dan kekecewaan. Nggak ada pernikahan yang sempurna. Nggak ada orang yang tidak punya kelemahan. Bagi adik-adik yang belum menikah, kalau Anda berpikir, wow, saya mau cari seorang istri yang sempurna. Oh, saya mau cari seorang suami yang sempurna. Percayalah, Anda akan kecewa. Kalaupun Anda ketemu dengan orang yang sempurna, belum tentu orang itu mau dengan Anda. Karena Anda tidak sempurna. Menikah pasti bisa mengalami kekecewaan. Menikah kita bisa mengalami dilukai, disakiti. Tapi kalau kita mau punya keluarga bahagia, maka kita harus mau mati dari setiap dendam dan kekecewaan. Ketika melewati perjalanan rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, ipar dengan ipar, menantu dengan mertua, pasti ada gesekan. Pasti akan ada namanya konflik. Dan itu bisa melukai kita, membuat kita kecewa. Tapi maukah kita berkata, aku mau mati dari setiap dendam dan kekecewaan. Lihat Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca sama-sama dua ayat ini. Kolose 3 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Stop dulu. Coba pegang dada masing-masing. Sabar. Kata bersama saya, sabar itu subur. Katakan lagi, kurang sabar, cepat masuk kubur. Menikah adalah proses latihan kesabaran. Apalagi para pria-pria, Pak, menghadapi makhluk halus itu perlu ekstra kesabaran. Terkadang ditanya, yang kamu maunya apa? Dia diam. Yang maunya apa? Dia diam. Tapi kemudian dia berkata, kamu harusnya ngerti sendiri, gak usah tanya. Lalu saya berkata, yang walaupun aku hamba Tuhan yang peka dengan suara Tuhan, tapi aku bukanlah aliran kebatinan. Kalau kamu tidak ngomong apa yang kamu mau, aku orang mudeng.
Loh, tapi kita udah menikah sekian lama. Ingat, aku bukan komputer yang bisa di-download. Pakai airdrop. Nggak bisa. Kamu harus beri ngomong. Kita juga para wanita, Bu, belajar proses kesabaran. Kenapa? Menghadapi makhluk kasar satu itu. Yang egonya tinggi. Pagi-pagi bentak-bentak, siang marah-marah. Malam senggol-senggol. Belajar untuk sabar. Kata bersama saya, sabar. Kata bersama saya, panjang sabar. Tapi saya udah panjang sabar pendeta. Belum, masih baru panjang sabar. Yang Tuhan mau adalah panjang sabar. Yang amin cuma satu orang. Terus apa? Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kalau ada menantu yang kepahitan dendam dengan mertuanya. Ingat, jangan didoakan supaya mertua Anda cepat mati. Doakan supaya proses Tuhan dalam hidupmu semakin tuntas. Dan minta supaya dia panjang umur. Supaya Anda semakin lulus. Gak ada yang amin. Saya udah doain pastor. Di masa COVID supaya mertua saya cepat kena COVID. Nggak kena-kena. Itu yang ketawa pelaku atau korban. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Siapa percaya Tuhan kita maha pengampun? Siapa percaya Tuhan kita selalu mengampuni saat kita bertobat? Kalau Tuhan saja ampuni kita, kita juga harus mengampuni keluarga kita. Coba suami istri yang datang, coba pandang. Dan katakan, seperti Kristus mengampuni, aku ampuni kamu. Jangan pandang suaminya orang lain. Bu, jangan pandang suami orang lain, Bu. Pandang suamimu sendiri. Pak, jangan pandang istrinya orang lain. Ayat 14, yuk baca sama-sama ayat 14. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Kristus, kasih agape adalah pengikat yang akan membuat sebuah bonding yang kuat dalam pernikahan kita. Saudara, kita harus mau mati dari setiap dendam dan kekecewaan. Belajar sabar, belajar mengampuni. Ada seorang istri, setiap kali suaminya marah-marah, dia sudah dengar firman ini. Dia nggak pernah marah, dia cuma senyum saja. Setiap kali suaminya marah-marah, dia cuma senyum saja. Sampai suatu saat suaminya sadar, merasa gak enak, feel guilty. Dan dia amati setiap kali dia marah-marah sama istrinya cuma senyum aja. Gak marah. Cuman habis itu istrinya masuk ke kamar mandi. Sekian lama di kamar mandi. Suaminya pikir, pasti dia nangis di kamar mandi. Sampai satu kali sang suami berkata, satu malam, istriku, maafkan aku. Setiap kali kalau aku marah-marah, kamu cuman senyum, gak pernah marah. Kamu cuman masuk ke kamar mandi, pasti kamu nangis di sana. Istrinya berkata, Pak, aku juga mau minta maaf sama kamu. Loh kenapa? Kalau waktu kamu marah-marah, aku masuk kamar mandi. Aku gak nangis kok. Loh, jadi apa yang kamu lakukan di kamar mandi? Aku ambil sikat gigimu. Dan aku bersihkan toilet WC. Itu lebih sadis. Jadi selama ini kau balas dendam dengan cara begitu. Pesan saya selesai kebaktian. Para suami-suami, amankan sikat gigi Anda. Siapa tahu tiba-tiba berubah warna atau berubah rasa. Karena ada orang yang sedang dendam dan balas dendam. Saudara, kita harus mau mati dari setiap dendam dan kekecewaan. Yang keempat, yang terakhir. Menikah adalah bunuh diri. Maka suami istri harus mau mati dari setiap godaan. Mati terhadap godaan. Ucapkan bersama saya, mati terhadap godaan. 2, 3. Saudara, godaan itu ada di mana-mana.
Iblis itu disebut sebagai si penggoda. Dan lihat ayat yang terakhir 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Paulus berkata demikian, janganlah kamu saling menjauhi. Suami istri gak boleh saling berjauhan. Kecuali dengan persetujuan bersama. Untuk sementara waktu. Gak boleh lama-lama, hanya waktu yang singkat. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, Paulus berkata, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Kata bersama saya, harus hidup bersama-sama. Lebih keras, harus hidup bersama-sama. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu walaupun sudah semakin lanjut usia, harus tetap hidup bersama-sama. Supaya apa? Supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertara. Saudara, nggak ada orang kebal dengan yang namanya godaan. Yesus saja, dia habis doa puasa 40 hari. Digodai iblis 3 kali. Saudara, kita harus belajar mengerti. Kita semua tidak kebal dengan godaan. Godaan hari-hari ini semakin merajalela. Godaan-godaan dosa. Godaan-godaan perselingkuhan. Ada pelakor-pelakor. Ada juga, saudaraku, orang-orang yang ternyata seringkali, saudaraku, mencoba menggodai kita. Maka kita harus mati terhadap setiap godaan. Kenapa? Karena kita tidak tahan bertara. Ayat ini berkata tidak tahan bertara. Terutama bagi para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, hati-hati. Kenapa? Lihat hari-hari ada banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Di New York, Amerika, ada hamba Tuhan gembala gereja yang gede sekali, maju dengan cepat. Orang sangat menyukai dia. Tapi di masa pandemik, dia harus resign, dipecat dari jabatannya. Dengan perasaan malu. Kenapa? Karena dia tergoda dan jatuh dalam perselingkuhan. Dan sampai akhirnya wanita selingkuhannya diwawancarai dan masuk ke televisi lokal. Malunya bukan main. Saudara, contoh nanti para pemimpin pujian, ya kamu hati-hati. Sudah nikah belum? Sudah, puji Tuhan. Tetap hati-hati. Kenapa? Semua orang kalau sudah naik mimbar, sejelek apapun ketika urapan datang, kelihatan ganteng. Sejelek apapun kalau sudah ada urapan datang, kelihatan cantik. Di Jakarta, ada beberapa kelompok wanita-wanita kelas atas. Yang justru sengaja datang ke gereja, duduk di paling depan, dengan pakaian-pakaian yang seksi, dan mereka bertaruh. Siapa yang paling cepat di antara kita bisa tidur dengan pendeta itu. Dan sudah banyak korbannya. Saudara, makanya kita harus waspada. Nah gini, saya tahu Anda adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Siapa yang cinta Yesus? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang siap menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Siapa siap kedatangan Tuhan yang kedua? Katakan amin. Tapi ingat, kita harus tetap seimbang. Benar, kita harus siapkan diri ketika Tuhan datang kembali. Tapi jangan lupa kita masih hidup di dunia. Dan kita masih punya tubuh, jiwa, dan roh. Maka kita harus belajar hidup seimbang. Dan terutama suami istri. Seks itu adalah berkat dari Tuhan. Hanya untuk suami istri yang sudah diberkati. Nah, sedihnya ada banyak pendoa. Ada banyak hamba Tuhan yang udah gak seimbang. Pokoknya holy, 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 sorga, sorga. Tapi gak pernah mau memenuhi kebutuhan seks pasangannya dalam pernikahannya. Apalagi terus sibuk pelayanan. Dan Anda tahu itu akan berbahaya. Sampai terlalu banyak pelayanan tanpa punya waktu untuk keluarga, untuk suami.
Cepat-cepat pulang pelayanan, suaminya dimasakin. Hari Senin telur ceplok mata sapi. Selasa karena banyak pelayanan, maka telur dicampur kecap manis. Rabu telur dicampur dengan bawang merah. Kemis telur dicampur dengan bawang putih. Hari Jumatnya telurnya pindah ke mata istrinya. Saudara, survei membuktikan bahwa suami istri yang sehat, mereka akan melakukan hubungan seks 2 kali seminggu. Kalau kurang dari 2 kali, cuma sekali seminggu, masih tergolong sehat. Kalau lebih dari 2 kali pendeta, bonus. Kalau setiap hari, nafsunya kegedean. Tapi berapa banyak pernikahan Kristen? Saya seminar di depan para hamba-hamba Tuhan di sebuah kota di Indonesia, sekian ratus pendeta. Saya sampaikan bahwa kita harus belajar sehat, seimbang, termasuk dalam soal kehidupan seks suami istri. Dan dari awal ada gembala sidang yang di depan duduknya. Waktu saya bicara ini, dia cuma gini. Dan akhirnya saya tanya, Pak, Bapak seminggu berapa kali? Dia nangis. Setahun belum tentu sekali pendeta. Kaget saya. Tidak sehat. Itu sebabnya hari ini, saudaraku, kita harus belajar bahwa kita harus mati dari setiap godaan. Percayalah, Amsal berkata, orang yang kenyang, biar ditawarin madu yang manis, maka madu akan dimuntahkan. Saya belajar, percaya, suami istri kalau sudah sehat dalam kehidupan seksnya, dirayu, digoda oleh siapapun, dia tidak akan tergoda. Karena dia sudah puas dan bahagia dalam keluarga dan pernikahannya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bagaimana dengan pernikahan kita? Saya bicara belak-belakan seperti ini untuk membuat kita sadar ini realita yang kita tidak boleh pungkiri. Apalagi ada para pendoa yang bilang begini, oh, saya lagi doa puasa, jangan pegang-pegang saya suamiku. Lalu suaminya tanya, kamu puasa berapa lama? 3 hari, 3 malam. Jadi 3 hari, jangan pegang saya. Suaminya berkata, oke. Begitu mendekati 3 hari mau berakhir, suaminya mulai senggol-senggol. Jangan pegang-pegang suamiku. Kenapa? Tuhan berkata, tambah 40 hari lagi. Sementara di tempat kerjaan, suami kita bisa tergoda. Hari ini, Tuhan mau agar kita hidup seimbang. Kita harus mati terhadap godaan. Pernikahan kita harus kita jaga dengan baik. Dan ingat, pada waktu kita nikmati anggur yang manis dari Tuhan, maka semua ketawaran hati akan diubah Tuhan jadi kemanisan yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Para istri harus tahu, kelemahan pria itu di mata. Jadi para istri-istri juga harus belajar rawat badan. Kenapa? Mau tidak mau, pria itu kelemahannya di mata. Lihat yang cantik, lihat yang seksi, bisa tergoda. Tapi jangan begitu. Tapi kan yang penting Tuhan melihat hati pendeta. Benar, Tuhan lihat hati. Manusia lihat yang di depan mata. Suami Anda juga perlu. Dan ibu-ibu harus belajar. Ya kan? Jangan kemudian tiap hari di rumah daster terus. Dan itu daster dari batik sampai tidak jelas gambar batiknya. Ada lubang di mana-mana. Kemudian sudah baunya bau minyak goreng, minyak angin. Kemudian saudaraku, rambutnya, antenanya di mana-mana. Lalu si suami tanya, kapan antena parabolanya dilepas? Tunggu kalau ada kondangan perkawinan lagi. Jadi kapan kondangan perkawinan? 3 bulan lagi, alamak saudaraku.
Sementara tiap hari suami Anda di kantor, lihat wanita sekretarisnya yang cantik, yang rapi. Maka kita harus belajar. Dan para pria, dengar baik-baik. Wanita itu kelemahannya bukan di mata. Wanita itu kelemahannya perhatian. Saudara, ada seorang nyonya yang sukses. Suaminya kaya raya. Malah jatuhnya sama sopir pribadinya. Kenapa? Karena suaminya tidak peka. Setiap kali si istri sudah berdandan, lalu muter-muter di depan suami. Suami cuma sibuk lihat Instagram terus. Suami harus tanggap. Istri kalau sudah muter-muter di depan suami, berilah pujian, keren, cantik, kamu luar biasa. Nah si suami gak mau beri pujian, cuma sibuk dengan dirinya sendiri. Begitu ketemu supirnya, aduh ibu cantik loh, pakai baju warna merah, kelihatan lebih muda 17 tahun lagi. Istri Anda kan nyanyi, ku kan terbang tinggi, tak kembali lagi keleper-keleper. Makanya ayo kita belajar. Nggak cuman godaan perlu ditengking, tapi godaan juga harus kita persenjatai. Keluarga kita bentengi, pernikahan kita bahagia, hidup kita akan nikmati surga dalam pernikahan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Kesimpulannya, rahasia pernikahan bahagia dimulai dari suami istri. Mau bunuh diri dari dirinya sendiri, mau mati bagi dirinya sendiri. Dan suami istri harus mati. Yang pertama, mati dari sifat egonya sendiri. Tidak lagi mau menang-menangan, tetapi mari mau saling mengalah. Yang kedua, mau mati dari impiannya pribadi. Bukan lagi mengejar impianku, tapi aku mau mengejar impian Tuhan dan impian kita bersama. Yang ketiga, mati dari setiap dendam dan kekecewaan. Seperti Kristus telah mengampuni kita, kita harus ampuni pasangan kita. Kita harus sabar. Dan yang keempat, mati terhadap godaan. Tidak ada seorang pun yang tahan bertarak. Lebih baik kita harus jaga pernikahan kita. Dan ketika orang sudah puas dengan Yesus, puas dalam pernikahannya, semua tawaran madu dunia akan dimuntahkan. Karena Tuhan dan keluarga kita menjadi surga dalam hidup kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada hamba Tuhan yang tidak bahagia dalam pernikahannya. Pelariannya adalah pelayanan. Itu akan sangat berbahaya. Ada istri tidak pernah bahagia dalam pernikahannya. Pelariannya adalah shopping. Hanya supaya dia nikmati kebahagiaan. Itu semua semu. Hari ini izinkan kasih Yesus mengubah kita dulu. Dan saat kita berubah, Tuhan bisa ubah pasangan kita menjadi baru. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.